Betapa tampaknya kurir ini. Gadis kasir yang cantik sekali. Jika kalian berdua bersama, yang akan menjadi pasangan sempurna. kalau dua keluarga makin dekat, Kamu harus menikah dengannya. Kau juga dipaksa menikah. Kamu juga ditekan untuk menikah. Ini pertama kalinya aku melihat kurir setampan kamu. Ini juga pertama kalinya aku melihat seorang gadis kasir di toko serba ada. Gadis toko serba ada sepertimu. Kalau begitu aku akan mulai dengan memperkenalkan diri. Namaku An Jin Yan. Aku berumur 27 tahun ini. Aku bekerja di toko serba ada. Dengan penghasilan bulanan 5.000. Aku orang biasa dalam segala aspek. Jadi, aku juga ingin mencari orang biasa sepertiku untuk jadi pasangan dan hidup bersama. Saling mendukung, saling melindungi. Namaku Yong Ming Xuan. Aku berusia 28 tahun. Seperti yang kau lihat, aku adalah pengendara inti. Untuk merek besar Yomi, berjuang sendirian juga sangat sulit. Jadi, aku juga ingin mencari pasangan yang bisa berbagi beban untuk jadi motor kecil di masyarakat dan berjuang dari nol. Jika kamu mengatakan itu, kamu pasti sangat kaya kalau begitu. Tentu saja, gaji pokokku saja 4.500. Jika aku bekerja keras, aku bisa dapat lebih 10.000 per bulan. Tuan Yu, aku sangat puas denganmu. Nona An, karena kau ingin menikah, dan aku juga ingin menikah, kenapa tidak? Kita coba kenal satu sama lain dulu. Mari kita menikah kilat. Pernikahan kilat. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Kalau begitu mari kita lakukan. Ini cara yang baik untuk menghindari Ini cara yang baik untuk menyingkirkan masalah perjodohan. masalah perjodohan. Kencan buta berhasil. Minta si Ali membawa buku registrasi keluarga. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita hari ini. Nanek terlalu emosional. Langkah tak terduga Anda, bahkan drama pendek layar vertikal, tidak akan berani menulis hal seperti ini. Nyonya tua tidak meledak di tempat. Sudah cukup menahan diri. Bagaimanapun juga, mengingat kondisi Anda. Meskipun Anda tidak menikahi para tuan muda kaya itu, nikah sama pemuda yang bagus saja, bukan orang biasa seperti dia. Tapi suami idealku adalah orang biasa seperti itu. Kakak, sejak kamu menjadi presiden, saham perusahaan telah naik 5 kali lipat. Kecerdasan bisnismu semakin jelas bagi semua orang. Tapi kemampuanmu mencari ipar perempuan, dibandingkan dengan kemampuan kerjamu, jauh terlalu kurang. Apa ada yang buruk tentang dia? Dibanding wanita muda kaya itu, dia sedikit terlalu biasa. Tapi aku hanya menyukainya. Lalu kapan kamu berencana untuk kasih tahu ipar cewek soal identitas asli? Ketika kakek menerima istriku, sebagai orang biasa saja. Kita tidak kekurangan uang, tapi jarak di antara kalian berdua begitu jauh. Wanita tinggi pria pendek. Pernikahan seperti itu akan sulit untuk bahagia. Ini, biar kutunjukkan ini. Berita negatif tentang pernikahan kilat. Aku tidak mau melihat mereka. Kalau begitu akan kubacakan untukmu. Berhentilah mengomel. Kepalaku akan meledak. Berapa lama lagi kita harus menunggu? kau tidak menyukai cucu nanting, Kakek Yo Ming Xuan. tapi malah terlibat dengan gadis. Toko serba ada dalam pernikahan kilat. Kau buat kakek marah sampai mati. Hai. Katakan padaku, sekarang setelah aku menikah, bukankah aku harus beli rumah pernikahan? Ya, Dia menelpon. Halo, Di mana kau tinggal sekarang? aku tinggal di Mo Shang Tiancheng. Dan kamu? Aku belum punya tempat tinggal. Aku pikir, karena kita sudah menikah, aku ingin dekat denganmu dan membeli rumah pernikahan untuk kita. Membeli rumah? Sebenarnya kamu tidak perlu memberi. Begitu banyak tekanan pada dirimu sendiri. Kita bisa menyewa tempat. Menyewa. Benar, sahabatku baru saja akan pindah. Kita bisa menyewa apartemennya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu aku kirim alamatnya nanti. Kapan aku bilang aku akan pindah dari Mo Shang Tiancheng? Kita tidak punya tempat tinggal sekarang. Jadi berikan saja apartemen itu kepada kami sebagai sewa kembali. Baru nikah kamu sudah mau kuasai tempatku. Pukul aku sekali. Sifat Anda utamakan romansa daripada persahabatan. Terungkap terlalu cepat. Kalau begitu, kamu bisa pindah bersamaku. Pertama ini adalah kompensasi. Kedua kamu bisa bantu nasihati wanita tua itu. Agar dia tidak khawatir. Baiklah, Ketua N yang terhormat. kakak, rumah itu sudah sepenuhnya dialihkan. Baiklah. Apakah tasmu sudah dikemas? Tentu saja. Kakak, kondisi hidup di sini rata-rata. Bisakah kamu terbiasa tinggal di sini? Aku sudah menikah. Juga, aku akan menghabiskan banyak waktu untuk membina hubungan kita. Mengenai urusan perusahaan, kamu yang tangani ya. Serahkan padaku.
Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja memeriksa daring. Menurut tips dari warganet, karena dibagikan oleh warganet. Jika kita ingin hidup dengan baik, kita perlu belajar cara membuat pembukuan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kita perkirakan sekarang bahwa gajinya adalah 12.000. Rumahnya murah karena Meir menyewakannya kembali kepada kita. Sewa adalah 2.000. Selain makan, menabung untuk rumah dan mobil. Oleh karena itu, menabung sebanyak mungkin adalah prinsip pertama untuk hidup yang baik. Aku akan memberimu kartu gajiku. Belanja bagaimana? Maka belanjanya seperti itu. Tidak, kamu juga perlu berpartisipasi. Ini disebut keterlibatan keluarga. Kita saling menghormati. Baiklah. Ayo. The film was translated Jin and Yang. narrated by M Media. Ini adalah hubungan pertamaku. Pernikahan pertamaku. Jika ada sesuatu yang tidak kulakukan dengan baik, kamu selalu bisa menunjukkannya. Kita bisa mendiskusikannya bersama. Aku juga. Tolong, Tuan Yu mohon bimbing aku. Aku selalu merasa seperti kita sudah saling mengenal sejak lama. Aku juga merasa begitu. Ini menjengkelkan. Sekarang ini benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi. Aku harus mendapatkan yang lain. Satu set furnitur baru. Menurut panduan hidup pasangan pas-pasan, kita harus pergi ke pasar barang bekas untuk mencari satu. Tidak mungkin. Ini adalah ranjang pernikahan kita. Pakai bekas juga. Kita baru saja memeriksa pembukuan. Kita perlu menabung sebanyak mungkin. Aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Kurasa aku harus tidur di sofa kalau begitu. Selamat malam. Selamat malam. Bangun. Cepat bangun. Waktunya makan. Posisi tidurku tidak terlalu bagus kan? Tidak. Tidak apa-apa. Ini adalah hidangan spesialku. Coba cicipi dulu. Cobalah. Baiklah. Bagaimana? Enak kan? Enak. Kan? Sangat enak. Sudah kubilang. Ini sangat enak. Pasti sangat lezat. Hanya saja jika kita bisa menambahkan sedikit garam, atau lebih tepatnya, jika tidak terlalu lembek, maka akan lebih enak. Bagaimana itu mungkin? Film was Coba aku translated rasakan. and narrated by M Media. Sudahlah, sudahlah. Aku akan membuatnya lagi. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Hujan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan takut aku di sini. Mengapa listrik padam di rumah? Kita lupa membayar tagihan listrik. Jangan bergerak. Biar aku. Aku akan menyuapimu. Mengapa ini sangat pahit? Apakah pahit? Coba aku rasakan. Terlalu banyak jahe yang ditambahkan. Tambahkan sedikit air. Baiklah. Ini masih sangat pahit. Apakah masih pahit begini? Manis. Ini manis jadi cepat minum. Usually. UNBN.
Cepat bawa itu. Pasanganmu itu kembali. Aku ingin bertemu. Apa? Dia ingin bertemu istriku. Grup A, bukankah Tuan Besar tidak menerimanya? Bukankah Nyonya Besar tidak menerimanya? Kenapa tiba-tiba ingin bertemu? Kenapa tiba-tiba ingin bertemu? Pasti ada. Ada yang mencurigakan di sini. Skema Tuan Besar sedang melakukan trik apa? Pemahamanku soal Nyonya Tua, dia pasti menginginkan suami pengantar barangmu mundur saat sulit. Tuan Tua sedang sangat marah. Apa gunanya dia bertemu dengannya? Lalu bagaimana menurutmu? Lalu bagaimana menurutmu? Bisakah Nyonya Besar menerimanya? Bisakah Tuan Besar menerimanya? Secara konservatif, kau harus kembali bersama anak itu, berlutut di kakinya, dan menangis selama 3 hari 3 malam. Baru bisa terjadi. Kakak. Menurutku, kamu dan kakak ipar sebaiknya cepat-cepat punya bayi. Tapi kita sudah menikah, Tapi kita sudah menikah, dan orang tua bahkan tidak mau bertemu. dan orang tua bahkan tidak mau bertemu. Bilang lancar gimana? Bilang lancar gimana? Kalau begitu, Sewa, apakah itu bisa diandalkan? Apakah itu dapat diandalkan? Jangan khawatir, aku pasti akan memilihkan 2 untukmu. Aktor terbaik, aktor veteran, terbaik di bidangnya. penampilan setingkat pemenang Oscar, dijamin anti gagal. Besanku tersayang, melahirkan Jinyan yang begitu lembut dan cantik. Gadis yang cantik. Kau benar-benar punya mata yang bagus, Jinyan kita. Meskipun biasa-biasa saja dalam aspek lain. Dalam hal kelembutan, jika dia berada di peringkat kedua, takut jati nomor 1. Ibu, aku tidak selembut yang kau katakan. Kau memang sangat lembut. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sejak dia kecil, dia bahkan tidak tega menginjak semut. Minsuan kami juga sama. Saat dia masih kecil, dia sangat penurut dan bijaksana. Aku bahkan takut setelah dia menikah. Dia akan diintimidasi di masa depan. Sekarang dia sudah menikah dengan Jinyan. Hatiku akhirnya tenang. Mengshuan, Jinyan kita, impiannya sejak kecil adalah memiliki 3 bayi. Ini untuk kalian berdua. Paket obat herbal yang disiapkan. Kalian harus memanfaatkan waktu selagi masih muda. Dokter berkata, minum tepat waktu. Anak ini, kalian akan segera punya. Kembar 3, kembar 4. Itu bukan masalah besar. Bibi, Jinyan dan aku baru saja menikah. Untuk saat ini, kami belum mempertimbangkan anak. Kau berandal. Karena kau bersedia memiliki mereka, biarkan saja dia memilikinya. Ibumu sangat pandai merawat anak-anak. Bisa besarkan 8 atau 10 anak. Soal membesarkan anak, aku bisa berbicara dengan besanku. Sampai fajar. Ayah, Apel. Bibi, kalian berdua mengobrol dulu. Jinyan dan aku ada urusan pamit dulu. Kalian berdua silakan bicara. Kami akan pergi dulu. Kalian berdua mengobrol. Selamat mengobrol. Istirahatlah sebentar. Kau lelah? Kalau begitu aku akan memijatmu. Baiklah. Kakak Mingshuan, kenapa kau di sini? Siapa dia? Dia adalah istriku, An Jinyan. Sialan, aku terlambat 1 langkah. Yu Mingshuan, kau akan menjadi milikku cepat atau lambat. Liu si pewaris keluarga Liu. Kakak Mingshuan, menikah tanpa dapat apa? Izin siar. Sepertinya saingan cinta telah tiba. Nona muda, suamiku akan menikah. Kenapa peduli pendapatmu? Aku adalah kekasih masa kecil, kakak Mingshuan. Dia akan menikah, lanjut tanpa izin dariku. Kekasih masa kecil, begitukah? Tepat sekali. Seorang saudari yang kukenal sejak kecil. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita pulang. Pernah lihat wanita ini sebelumnya? Ini terlalu sulit. Apa yang harus aku lakukan? 1.000 yuan untuk bertahan sebulan. Ini lebih sulit daripada membuat perusahaan go public. Apa maksudmu mempublikasikan? Sialan. Aku hampir tertangkap. Tidak. Maksudku pasar sayur. Jika aku memasak sendiri, bukankah aku harus pergi ke pasar sayur untuk membeli beberapa sayuran? Tidak tidur di tengah malam. Hanya memikirkan ini. Uang. Uang itu dicari, bukan ditabung. Perlu belanja ya belanja. Berusaha keras untuk segera mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Kalau begitu semoga berhasil untukmu. Aku mau tidur. Selamat malam. Semoga berhasil, sampai jumpa.
was translated and narrated by M Media. Semoga berhasil. Gadis toko serba ada. Semoga berhasil. Kurir. Juga, pria pengantar barang. Perjamuan perayaan pernikahan malam ini. Baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Make Air, gala bisnis malam ini. Kau akan membawaku. Pesta koktail malam ini. Para Litnan Chang akan berkumpul. Apa kau yakin tidak akan hadir secara langsung? Aku yakin. Tidak ada yang lebih penting daripada kencanku dengan Tuan Yu. Kalian berdua terlalu mesra. Aku tidak tahan. Ketika kau menemukan cinta sejatimu, kau pasti akan sama sepertiku. Sama sekali tidak. Dokumen ini. Kamu tanda tangani. Kenapa? Terburu-buru sekali. Pulang untuk menemani kakak ipar. Dia sekarang adalah matriark keluarga Yo. Sebaiknya kamu memanggilnya Nyonya. Sepertinya Nyonya. Sangat disukai oleh ketua Yu kita. Bagus kalau kamu tahu. Ngomong-ngomong kakak, Tuan tua sakit. Menurutku, kita harus pergi menemuinya. Kakek. Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Anjingnya. Jangan jawab panggilannya. Kakek. Ceraikan dia cepat. Aku hanya mengakui cucu senior. Yan. Tidak menungguku di restoran. Apa yang kamu lakukan di sini? Antar dokumen ke sahabat. Beraninya kau mengatakan itu. Aku menelponmu sepanjang sore, tapi kau tidak menjawab. Aku. Jangan jawab panggilannya. Kakek. Ceraikan dia cepat. Aku punya terlalu banyak pesanan hari ini. Lihat aku bahkan belum mengganti pakaianku. Jadi aku langsung datang mencarimu. Benarkah? Benarkah? Tentu saja benar. Kalau begitu, besok aku ingin pergi bersamamu untuk mengantar makanan. Apakah kau merasa tidak nyaman? Nyaman. 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 Aku sedang turun. Kakak. Hei kakak. Kakak ini. Ini yang kutemukan untukmu. Seorang pelatih pengantar makanan. Master Zhang? Halo Tuan Sam. Master Zhang? Dia adalah pengendara veteran dengan 20 tahun pengalaman. Aku percaya dengannya. Bimbing pengiriman makanan. Kamu pasti akan menguasainya dengan cepat. Ayo mulai berlatih. Genggam erat. Tegakkan punggungmu. Maju dengan gegabah. Aku tidak menyangka. Kakakku menjadi prospek bagus untuk pengiriman makanan. Kakak, garasi bawah tanah keluarga kita memiliki lebih dari 100 mobil mewah. Menurutku kamu harus mengendarai untuk mengantar makanan. Berhenti bicara omong kosong. Lagi. Ini. Lagi. Sembrono. Maju terus. Hei kakak. Ayo pergi. Kau, apa yang terjadi pada mulutmu? Siapa yang memukulmu? Tidak apa-apa. Tidak mungkin tadi malam. Berjalan dalam tidur. Kau memukul dirimu sendiri kan? Tidak. Tadi malam ke kamar mandi, terjatuh. Apakah sakit? Tidak sakit, tidak sakit. Masuk mobil. Sudah larut. Ayo pergi. Duduklah yang tenang. Apakah ini menyenangkan? Ini pertama kalinya aku bermain. Sini aku akan mengajarimu. Keluar. Mengerti. Untukmu. Bagaimana kalian bisa menangkap ini? Kami sudah mencoba berkali-kali, tapi tidak bisa menangkap apapun. Mereka hanya beruntung. Itu hanya keberuntungan itu saja. Berhenti bermain, berhenti bermain. Ayo pergi, ayo pergi. Bagaimana jika tidak cukup datang lagi?
Bos. Ini. Ini adalah kompensasimu. Aku tidak menyangka kau begitu terampil, menghabiskan 100 yuan untuk menangkap begitu banyak boneka. Ini terutama karenamu. Sehingga aku bisa menang setiap saat. Aku tidak menyangka kau juga tahu cara. Katakan lagi kata-kata manisnya dong. Tian-Tian karyawan toko serba ada. Dong Fanrun sepupu muda Yo Ming Xuan. Masuk ke mobil. Selama kau membantuku mengawasi, Anjin Yan. Mulai sekarang, kau adalah wanita Dong Fangrun. Biaya rumah sakit ibumu akan kutanggung. Bersikap baiklah. Sangat lelah. Aku juga. Aku akan minum ini. The film was translated and narrated by M Media. Karena dia begitu proaktif. Kalau begitu aku juga. Buaya ini terlihat cukup mirip denganmu. Untukmu. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana aku terlihat seperti itu? Ketua N, terserah kau. Halo Jinyan, di mana kamu bekerja? Kalau aku antar makanan ke sana, aku bisa mampir dan menemuimu. Baiklah, aku akan mengirimkan alamatnya sebentar lagi. Benar, di matamu. Apakah aku benar-benar seperti buaya itu? Tidak. Kau sedikit lebih cantik darinya. Hanya sedikit. Sangat. Make Air, dalam 10 menit bantu, aku mengakuisisi sebuah toko serba ada. Lalu kirimkan alamatnya kepadaku, ya. Mohon tunggu sebentar. Bolehkah aku bertanya apa yang kau butuhkan? Pengambilan. Yang pertama adalah teh susu. Teh susu. Ini dia. Kami sudah mengantre sejak lama. Bisakah kau melayani kami dulu? Kalau tak dicek kami pergi. Datang segera datang. Cepat-cepat. Gawat, belum bisa pakai mesin kasir. Apa yang harus aku lakukan? Cepat. Maaf, mesin kasir ini rusak. Jadi, kau bisa mengambil barangnya dulu. Begitu lebih baik. Hai tidak, kamu tidak familiar dengan toko serba muartu. Toko ini baru saja direnovasi. Kalau begitu, tidakkah kamu akan kehilangan gaji 3 hari? Ambil pelajaran dari kesalahan. Seperti ini. Memegangnya. Tian, kau akhirnya di sini. Kalau begitu aku pulang kerja untuk menonton film. Baik, aku mengandalkanmu. Menonton film. The Tidak, film was lalu, translated bagaimana dengan and barang-barangku? narrated by Ayo M pergi, Media. serahkan saja pada orang lain. Pergi menonton film.
selama kau membantuku mengawasinya, Anjin Yang. Mulai sekarang, kau adalah wanita Dongfang Romku. Biaya rawat inap ibumu akan kutanggung. The film was Kalau translated begitu mari kita and mulai. narrated Mari kita by bekerja keras M. bersama untuk menjadi berkualitas, pengantar barang, dan kasir. Dalam posisi biasa, kita akan bersinar dan berkontribusi. Sekarang, mari kita berangkat. Panduan karyawan lengkap. Bekerja keraslah. Baiklah. Ini sudah malam. Jaga diri tetap hangat. Kamu juga hati-hati. Teruslah bekerja dengan baik. Baiklah. Aku pergi. Apa yang membuatmu menyeringai? Lagi ngapain? Ketawa apa sih? Cepat lihat, aku sudah digaji. Kebetulan sekali. Aku juga sudah gajian. 8.134 yuan dan 6 jiao. Banyak sekali. Istri, karena kita sudah gajian. Ayo kita belanja besok. Bagaimana? Baik. Sudah larut. Ayo tidur lebih awal. Ayo pergi. Ada cincin berlian di sini. Berlian di sini, semuanya mulai dari 6 digit. Terlalu mahal. Apa yang bisa dilihat? Mahal. Kita hanya perlu melihatnya. Mengapa mahal? Kenapa mahal? Benar kan? Kita baru saja menghasilkan lebih dari 8.000. Sudah habis. Tidak apa-apa. Lihat saja. Ini juga tidak mahal. Ketua Yo, Ketua Yu, Hanya manajer toko. Mereka memanggil setiap pria ketua. Ini seperti bertemu pria tampan dan wanita cantik. Apakah kalian punya di sini? Cincin berlian bagus dan murah. Harganya kira-kira sekitar beberapa ribu yuan. ya. Lihat, mereka bilang mereka punya. Ayo masuk dan lihat. Ayo, lihatlah. lihat-lihat. Ketua Yu godain cewek. Tak mau buka identitas. Kalau begitu aku harus tampil baik. Lihat yang mana yang kamu suka. Yang ini, The film Yang was ini, translated yang ini bisa and sangat kecil narrated by sehingga M. dapat Media. diabaikan. Ketua Yo, jika kau ingin melihat yang lebih besar, silakan masuk kalian berdua. Biar kulihat. besar sekali. Yang ini terlihat bagus. Ayo coba. Namun yang ini, harganya setidaknya 1 juta yuan. Tidak, 1 juta. Berlian ini sebenarnya buatan manusia. Harganya hanya 5.000 yuan. 5.000. Kalau begitu 500. Gesek. Jinyan, aku punya baju. Serius jangan belikan aku apa-apa. Itu tidak akan berhasil. Kamu membelikanku berlian yang begitu indah. Aku juga harus membelikanmu beberapa pakaian bagus kan? Tidak buruk, ini adalah kartu hitam Spring toko kami. Berbelanja di toko kami, memberimu diskon 90%. Cobalah. Siapa kamu? Aku. Dongfang Run. Jangan lupa, 3 tahun lalu, kau bahkan bilang akan menikahiku. Apa kamu gila? Ada apa? Tidak ada apa-apa, baru saja bertemu orang gila. Ayo pergi. Anak muda, Halo Bibi, ada apa? aku tetangga bawahmu. Kalian kelihatan mesra. Sungguh patut dicemburui. Ya anak muda, bagaimana kalian berdua bertemu? Kami adalah bertemu melalui kencan buta. Nona muda, sudah berapa lama kalian berdua menikah? Kami baru saja menikah kilat sebulan yang lalu. Pernikahan kilat, perasaan yang begitu baik. Kalian benar-benar berjodoh. Bibi, kamu saja. Teruslah menari untuk sekarang. Kami akan pergi sekarang. Baiklah, baiklah. Menarilah dengan indah. Teruslah. Aku hampir tidak mengenalinya. Jadi Yu Mingxuan, menikahi mangsaku. Kebiasaanmu mengambil foto penaklukanmu. Benar-benar cukup bagus.
Jika Yu Mingxuan tahu bahwa Jin Yan pergi keluar, penakluk cewek ulung kayak kamu, dia pasti akan sangat cemburu. Kakak Mingxuan, Jin Yan bukan wanita. Apa yang kamu lakukan? Jangan mengumbar aibmu di depan umum. Mereka, Mereka, ada apa ini? Pasangan itu sedang melakukan sesuatu. Heina kamu baik-baik saja. Kenapa aku harus kenapa? Kenapa kamu masuk? Aku dengar dari tetangga ada yang berkelahi. Aku takut ada yang terbunuh. Siapa yang memberitahu rumor seperti itu? Suamiku dan aku terlalu sibuk bermesraan. Bagaimana mungkin kami bertengkar? Lalu rumahmu, apa yang terjadi di sini? Bermesraan. Tepat sekali. Kami hanya suka membongkar beberapa barang-barang kami sendiri di rumah, menggoda. Ya, Apakah itu ilegal? Kalau begitu tolong lebih tenang lain kali. keluar. Tolong tutupkan pintu. Jangan masuk lagi. Tidak ada lagi pertengkaran. Saat kamu berbohong barusan, kamu nggak deg-degan lagi. Menurutku Mier benar. Kamu sudah berbohong padaku selama ini. Aku berbohong padamu. Bukankah kamu sudah berbohong padaku? Seorang gadis toko serba ada yang, bahkan saat berjalan kakinya terkilir. Sebenarnya demi minat ambigu kamu bertengkar hebat dengan suamimu. Jin Yan, apakah kamu menganggap pernikahan kita seperti permainan anak-anak? Apa sakit? Kita tidak akan bertengkar lagi. Utamakan damai. Baiklah. Rumah ini akan segera dirobohkan. Aku sebenarnya cukup menyukai rumah ini. Aku bersedia menerima masa lalumu dengan Dong Fang Run. Aku juga bersedia The film menerima. was translated Jin Yang. and narrated by M. Ini juga Meteor. pertama kalinya aku menjalin hubungan pernikahan pertamaku. Jika ada hal yang belum kulakukan dengan baik, kamu selalu bisa menunjukkannya. Kamu sudah mendengarkanku begitu lama. Sekarang giliranku mendengarkanmu. Balik ke kamar buat tidur. Selamat malam. Selamat malam. Ming Zuan, Ada apa? aku mimpi buruk. Mimpi buruk macam apa yang kamu alami? Aku memimpikan ibuku. Aku di sini, jangan takut. Bagaimana kalau aku tidur bersamamu malam ini? Kalau begitu ceritakan sebuah cerita padaku. Baiklah, dahulu kala. Ada serigala jahat besar. Dia memasuki wilayah klan domba. Dan kemudian tebak apa yang terjadi. Matahari sudah menyinari pantatmu. Cepat bangun. Baiklah, Apakah kamu mencoba membuat sesuatu terjadi sebelum kamu mau bangun? Baiklah. Cepat bangun. Bangun sekarang. kamu di sini. Untukmu. Aku bukan anak kecil. Kenapa kamu memberiku boneka? Dulu waktu aku kecil, aku sering mimpi buruk. Ibuku membelikan satu boneka seperti ini untukku. Selama kamu peluk erat itu akan melindungimu dalam mimpimu. Bikin kamu bebas mimpi buruk. Kamu melindungiku di dunia nyata. Boneka ini melindungiku dalam mimpiku. Aku merasa aku adalah orang yang paling aman di dunia ini. Ayo pergi. Gadis toko serba ada. Ayo pergi, si kurir itu. Ini untukmu. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Jika kamu tidak memanggilku kakak. Aku hanya bercanda. Aku di sini untuk berterima kasih padamu.
karena telah menyelamatkanku waktu itu. Aku takut Ming Zuan. Mungkin keberatan. Bisakah kita tidak menyebut dia? Apa kamu ingat 22 tahun yang lalu? Malam kamu datang ke rumahku. Kenapa ibuku tiba-tiba kembali? Kenapa dia tiba-tiba meninggal karena sakit? Jika kamu ingin tahu, kembali bersamaku untuk menemukan jawabannya. Aku ingat kamu, alergi serbuk sari. Sekarang, The film was translated and Aku. narrated by M. Mungkin Media. sudah tumbuh dewasa. Aku ada urusan lain. Aku pergi sekarang. Kakak, anak itu Dong Fangrun. Apakah dia mencoba menggunakan istrimu untuk mencelakaimu? Kamu keluar dulu. Biarkan aku sendiri sebentar. Kakak, ini gawat. Anak itu Dong Fangrun, tanpa malu, mengaku cinta pada istrimu. Pergi. Anjin Yan, menikahlah denganku. cepat bangun. Jika kamu tidak menerimanya, aku tidak akan bangun. Banyak sekali orang yang menonton. Kamu terlalu dramatis. Cepat bangun. Aku memilih ini dengan hati-hati untukmu. Jangan bertele-tele. Terima saja. Terimalah. Cepat terima. Terima. Dia sudah berlutut sejak tadi. Apakah semua gadis menyukai romansa? Mereka semua akan terharu oleh hal yang berlebihan seperti itu. Aku sebagai master romansa. Aku menjawabmu. Ya. Kakak, jika kamu tidak segera bicara, istrimu akan sudah direbut orang lain. Terima. Dia sudah berlutut sejak tadi. Terima. Dia sangat tulus. Ya, dia sudah berlutut sejak tadi. Dia sangat tulus. Jika kamu tidak menerimanya, dengan begitu banyak orang yang melihat, betapa memalukannya itu bagiku. Baiklah, terimalah. Terimalah. Dulu orang tuaku tewas terbakar di dalam mobil, dan ibunya menggantung diri di lemari. Malam yang tragis seperti itu. Belum bisa kabur lebih 22 tahun. Mengapa aku harus terus mengingat masa lalu? Dan kembali padanya. Kamu hanya tidak ingin pengalaman masa lalu melukai kakak ipar lagi. Ini adalah cinta sejati. Kakak Run, terima kasih atas niat baikmu. Tapi hadiahnya, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Jin Yan, kenapa kamu seperti ini? Ini hanya gelang. Apakah kamu harus menjauhkanku? 1000 li jauhnya. Aku sudah menikah. Aku tidak ingin Ming Zuan salah paham. Oleh karena itu, aku minta maaf. Baiklah, cukup sudah. Jika cara lembut tidak berhasil, maka kita akan menggunakan cara keras padanya. Gimana pakai cara keras? Baiklah. Selama Yu Ming Zuan tidak bahagia, aku akan bahagia. Aku tidak peduli apakah Yu Ming Xuan senang atau tidak. Aku hanya punya satu tujuan, yaitu menjadi Nyonya Yu. Dong Fangrun. Ada apa dengan foto ini? Maksudmu ini? Minumlah segelas anggur ini, dan aku akan memberitahumu. Baiklah, aku akan meminumnya. Sekarang kamu bisa memberitahuku kan? Kemarilah. Duduklah sedikit lebih dekat denganku. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku mau mengenang bareng kamu. Kenangan dari 3 tahun lalu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku.
Kamu berani memukulku. Apa kamu tahu ayahku adalah Dong Fangpeng? Dong Sangpeng. Benar. Hari ini. Bahkan jika itu Raja Langit aku tidak peduli. Keluar. Jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Suami, lihat cepat, itu pasangan Feng Jian. Apa maksud pasangan Feng Jian? Aktivitas pernikahan terakhir mereka menyebabkan keributan besar. Mereka hampir merobohkan rumah. Masalah ini menyebar ke seluruh komunitas. Semua orang menyebut mereka sebagai pasangan Feng Jian. Mereka sangat manis. Bisakah kita berdua menjadi seperti mereka juga? Pinggangku. Ada apa? Suami ada apa? Bagaimana kita bisa seperti mereka? Kamu perlu menurunkan berat badan. Kaulah yang gemuk. Lihatlah cara mereka saling memandang, seperti mereka menarik benang sutra. Jika aku bisa muda lagi, aku juga ingin menjadi seperti mereka, dan jatuh cinta sekali lagi. The film was translated and narrated by M Media. Perlu dibantu lepasin langsung. Lepaskan. Lepaskan apa? Dong Sangrun, dia udah masukin obatnya kan? Aku sangat pusing. Sepertinya efek obat ini sangat kuat. Obat dari sepupu. Obat khusus. Kemarilah. Kalau begitu, kamu istirahat dulu. Aku akan kembali dulu. Kenapa kamu tidak bantu selesaikan langsung? Aku tidak ingin memanfaatkan situasi ini. Yu Mingxuan, aku salah. Aku ingin memperbaiki pandanganku tentang cinta. Memperbaiki apa? 22 tahun yang lalu, aku bertemu seorang pemuda. Janji bakal jadi nanti wanita yang kuat untuk melindunginya. Jadi selama bertahun-tahun ini, aku telah berusaha keras untuk memenuhi janji ini. Bahkan mencoba mencari pasangan. Berdasarkan penampilannya saat itu, percaya bahwa itu adalah cinta yang ideal. Bagaimana sekarang? Cuma mau nemu yang bisa mendukungku dan didukung olehku. Orang itu adalah kamu, Yu Mingxuan, karena aku mencintaimu. Hanya karena kamu tidak berhubungan dengan hal lain. Kamu sangat beruntung. Karena aku juga berpikir begitu. Aku mencintaimu. Aku sangat-sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Apa? Suami nggak izinin nyentuh kamu. Ada apa dengan bekas luka ini? Kamu, ada apa dengan bekas lukamu ini? Ini dari aku. Mengalami kecelakaan mobil. Waktu aku kecil. 3 tahun yang lalu. Apa kamu pergi ke Plombar? Istri. Menurutku antara suami dan istri, harus ada kejujuran bersama. Nggak bakal sembunyiin lagi. 3 tahun lalu, aku memang pergi ke sana untuk acara sosial, tapi aku juga dibius. Setelah aku bangun, Liu Xi sudah ada di tempat tidurku, dan kami berhubungan seksual. Tapi aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Orang yang berhubungan denganmu malam itu, bukan Liu Xi. Bukan Liu Xi. Itu kami. Malam itu aku dan kamu. Meskipun aku mabuk malam itu, aku masih ingat dengan jelas bekas luka di dadamu ini. Apa kamu di dalam? Aku takut Dong Fangrun akan terus menggangguku, jadi aku melompat keluar jendela dan melarikan diri. Lalu bagaimana denganmu dan Dong Sangrun? Foto. Dia memanfaatkan aku yang sedang mabuk dan mencoba menyerangku.
Aku meraih botol anggur The film dan was memukulnya hingga translated pingsan. and Apa yang narrated terjadi by antara kau M-Media. dan Liu Si? Aku hanya ingat. Aku sangat mengantuk saat itu. Dan samar-samar mendengar suara. Kakak Ming Xuan, CR sekarang milikmu. Kau harus bertanggung jawab atas CR. Istri. Tahukah kamu, karena Liu Si. Mengenai masalah itu, aku sekarang memiliki trauma psikologis. Aku bahkan secara khusus pergi menemui seorang psikolog. Sangat menyedihkan. Aku akan membantumu. Yan, detektif swasta itu, menemukan beberapa informasi tentang identitas Yu Mingxuan. Aku akan segan menghentikan penyelidikan. Apa kau tidak ingin tahu identitas aslinya lagi? Sekarang, aku hanya ingin tahu bagaimana cara menjatuhkan keluarga Dongfang. Dong Feng Peng menawarkan hadiah besar untuk menemukan pria bertopeng itu yang melukai keluarga Dong Feng dan memutus garis keturunannya. Kalau begitu aku akan melumpuhkan dulu rantai keuangannya agar dia tidak mampu membayar hadiah ini. Dimengerti? Ayah, aku harus membunuhnya. Dia memutus garis keturunan keluarga Dongfangku. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan. Biarkan dia terus hidup. Hanya saja apa kamu tahu, siapa anak itu? Dia memakai topeng. Aku tidak melihat wajahnya. Tapi siapapun dia, aku harus membuatnya mati. Wakil Ketua Yuan, kenapa kamu di sini? Aku datang, tentu saja untuk berbicara dengan Ketua Dongfeng tentang ganti rugi yang telah ditetapkan. Ganti rugi apa? Setengah jam yang lalu, saham grup Dongfeng anjlok. Saham-saham anjlok. Aku khawatir tidak akan bertahan sampai besok. Bagaimana ini mungkin? Kau harus bertanya pada putramu. Siapa yang dia sakiti? Dong Feng Peng gelisah seperti semut di wajan panas. Memohon untuk bertemu denganmu. Perpanjangan waktu ganti rugi. Biarkan dia masuk. Masuklah. Grup A. Biasanya Wakil Ketua Yuan yang menangani urusan. Hari ini, bisa bertemu langsung dengan Ketua An. Sungguh suatu kehormatan. Aku dengar seseorang ingin memutus garis keturunan keluarga Dongfang. Run Er bilang itu, seorang gadis liar, dan kekasihnya, yang ingin memeras uang darinya, ketika pemerasan gagal. Marah karena malu, pakai cara kejam. Sepertinya putramu yang berharga, juga tidak jujur, bahkan menipu ayahnya sendiri. Tadi malam aku juga ada di Plombar. Apa yang kulihat? Jelas-jelas Dongfang Run mencoba memperkosa gadis itu. Kok bisa bahas penipuan? Gak nyangka Ketua An di sana. Bukan hanya aku yang ada di sana. Suamiku dan aku adalah orang-orang yang kau sebut sebagai gadis liar dan kekasihnya. Cari pelaku demi imbalan. Ternyata adalah suami Ketua An. Dongfang Run ingin membius dan memperkosaku. Melumpuhkannya adalah ideku, dan dia sendiri yang mencari masalah. Jika aku An Jinyan mempertaruhkan nyawaku, maka konsekuensinya bukan sesuatu yang orang biasa bisa tanggung. Sekarang kau tahu mengapa saham Dongfeng dalam semalam ratusan miliar pasti menguapkan. Dimengerti. Dan aku An Jinyan tidak pernah menindas siapapun. Namun, jika kau ingin melanjutkan pembalasan, jangan salahkan aku jika keluarga Dongfangmu menghilang. Keluarga Dongfang tidak akan pernah menuntut. Identitasku lagi. Jangan beritahu Dongfang Run. Lagi pula, apa yang dikatakan hari ini tidak boleh bocor, tidak sepatah kata pun. Ya, Kendalikan putramu. Jika tidak lain kali, itu tidak akan sesederhana memutus garis keturunanmu lagi. Keluar. kakak, tadi malam, apakah kamu tidur dengan kakak ipar dan membuatnya begitu intens? Jangan membuat dugaan liar. Bukti kuatnya ada di sini. Masih mau berdebat? Sepertinya, aku akan segera jadi paman. Kakak Ming Xuan, Departemen Keuangan ini, apakah mereka membuat kesalahan? Mengapa mereka menarik investasi dari perusahaan di grup Liuku? Sudah pulang. Aku menyuruh mereka menariknya. Yu Mingxuan, apa yang telah kamu lakukan? Perusahaan seperti Groplin, perusahaan yang merugi dalam jangka panjang, awalnya tidak memiliki kebutuhan akan investasi. Investasi itu harusnya sudah ditarik sejak lama. 3 tahun lalu, kamu melakukan sesuatu yang The keji film was kepada translated putriku. and Saat itu dia di bawah narrated by 18 M-Media. tahun. Oleh karena itu, kamu berjanji padaku saat itu untuk memberikan putriku kompensasi terbaik. Itu sebabnya aku tidak memenjarakanmu. Investasimu di Groplin, bukan kami yang berutang padamu, tapi kaulah yang berutang pada kami. Liu Xin Yuan. Jangan berlagak di depan kakakku. 3 tahun lalu, kakakku dan putrimu Liu Xi. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Malam itu memang kau yang memaksa CR. CR tidak berharap kau menikahiku. Tapi, kau tidak bisa menyangkalnya kan? Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Aku sudah tahu segalanya tentang itu. Orang yang bersamaku malam itu, jelas adalah dia. Jadi berhentilah berpura-pura. Mulai sekarang aku juga tidak pernah ingin melihatmu lagi. Perasaan CR padamu. Kau tahu itu, kau tidak bisa sekejam itu pada CR. Cukup. Antar mereka pergi. Pergi.
Ayah, ayah dengan ketuaan. Bagaimana pembicaraanmu? Juga, orang yang menyakitiku sudah ditemukan. Siapa yang bilang kau tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahmu sendiri? Pada akhirnya, itu semua salahmu yang mencelakai dirimu sendiri. Jadi kau tidak akan mengejar ini lagi. Apa aku benar-benar bukan putra kandungmu? Apa gunanya mengejarnya? Bisakah kau pulih ke keadaanmu yang sebelumnya? Dengan keadaan sekarang, kau hanya harus menanggungnya sendiri. Kau terlalu pengecut. Aku akan segera pergi ke luar negeri untuk membahas kesepakatan bisnis penting. Bersikaplah baik setelah kau keluar dari rumah sakit. Jangan membuat masalah lagi untukku. Kurasa kau akan mencari wanita baru bukan? Dan punya anak lain untuk menggantikanku. Kau bajingan. Sialan. Orang yang menyakitiku. Siapa sebenarnya? Tentu saja itu Yu Mingxuan. Aku tahu malam itu, dialah yang pergi menyelamatkan Engine Yan. Tidak heran ayahku takut pada Yu Mingxuan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayahmu pengecut, tapi bukankah kau masih punya ibumu? Dia adalah putri kandung Tuan Tua Yu. Dia tidak takut pada Yu Mingxuan. Aku akan segera menelepon ibuku. 1 bulan kemudian. Ibu, Yu Mingxuan sudah keterlaluan. Kau harus membelaku. Jangan khawatir, Mingfu Bibi Yun Mingxuan. ibu nggak bakal biarin gitu aja. Ayah, bagaimanapun juga, Runner adalah sepupu Yu Mingxuan. Dia abaikan hubungan keluarga. Untuk dengan kejam melayangkan tangan kejam pada Runner, telah menghancurkan kebahagiaan paruh kedua hidup Runner. Aku hanya punya satu putra. Aku sangat menantikan segera menjadi nenek. Bukankah ini membunuhku? Mingxuan ini. Bagaimana dia bisa begitu sembrono? Dia benar-benar membuatku marah. Alasan dia menjadi seperti ini pasti karena istrinya memengaruhinya. Wanita ini tidak hanya tidak pantas, tetapi dia juga memiliki hati yang berbisa. Pertama dia menyihir Yu Mingxuan untuk menikah kilat dengannya, lalu dia merayu Runner kita. Inilah yang memicu konflik antara para saudara. Ya kakak. Dia sekarang sepenuhnya tergila-gila pada wanita itu. Apapun yang wanita itu suruh Mingxuan lakukan, Mingxuan akan melakukannya. Jika wanita ini menjadi matriark keluarga Yu kita, maka keluarga Yu kita akan hancur bukan? Jika dia mendengarkan takik waktu itu dan menikahi Yan Yan, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Aku sangat salah. The film was translated and Ayah, narrated by Kenapa Media. kakek tiba-tiba membuat wasiat? Bibi sudah kembali dari Amerika. Beberapa hari terakhir ini, dia selalu berada di sisi Tuan Besar. Membuat surat wasiat baru, itu pasti idenya. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Dia sudah tahu itu kamu. Dong Fang Run yang lumpuh. Kali ini, setelah kembali, jelas-jelas ditujukan padamu. Jadi kakak, kamu harus sepenuhnya siap mentang untuk menghadapi pertempuran sengit. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Lagi pula sejak kita masih muda, dia tidak pernah menyukaiku. Aku sudah terbiasa. Dokter, Kamu adalah Aku ayahmu. Saat kau masih kecil, kamu suka sekali bahu ayah. Dan ayah membawamu ke gunung untuk bermain. tidak mungkin. Ayahku meninggal 20 tahun yang lalu. Ini adalah foto keluarga kita. Dari lebih dari 20 tahun yang lalu, ayah selalu membawanya bersamaku. Bagaimana dia bisa sangat mirip denganku? Kakak. Meskipun ayah sudah tua sekarang, dia masih terlihat hampir sama seperti 20 tahun lalu. Dan kau? Sama persis. Bibi itu dari sebelumnya. Kita memang keluarga. Tidak mungkin salah. Dia benar-benar ayahku. Selama bertahun-tahun ini, ayah setiap saat selalu memikirkan ibu dan anak. Sekarang syukurlah. Langit telah menunjukkan belas kasihan. Ayah akhirnya menemukan putriku. Karena kamu masih hidup, kenapa kamu selalu tidak datang mencariku? Ayah sakit parah. Tak sadarkan diri lama. Ketika aku terbangun dan kembali ke rumah, aku melihat ibumu telah meninggal. Dan kamu sudah lama hilang. Saat aku masih kecil, aku bersama mobil Mingxuan, pergi bersama. Tapi tanpa sadar, entah bagaimana, aku berakhir di panti asuhan. Ini salah ayah.
Ayah tidak melindungimu dengan baik. Mulai hari ini dan seterusnya, aku pasti akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Semua cinta yang hilang, aku akan menebusnya untukmu. Kalian berdua masuklah dulu. Mari kita bicara di dalam. The film was translated Silakan and duduk. narrated by M Media. Kakak, dulu adikmu tidak tahu apa-apa. Aku melakukan banyak hal yang salah. Tapi tolong jangan mendendam padaku. Kalau tidak aku akan sangat sedih. Alasan adikmu. Dulu kebingungan. Semuanya demi aku. Ayahmu bukanlah investor yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbisnis. Orang-orang itu sudah membohongi ayah. Terlilit utang berbunga tinggi. Jika bukan karena adikmu melunasi utang-utangku dan datang dengan ide untuk membius Yu Mingxuan, The film was translated Ayah and tidak akan narrated seperti by ini. M Media. Kakak, bukankah aku gila karena keputusasaan? Itu hanya kebetulan yang aneh yang membawa takdir antara kau dan ipar. Bukan begitu. Tapi bagaimanapun juga, jangan pakai cara tidak bermoral. Bukankah aku hanya mencoba untuk membantu ayah kita? Maka mulai sekarang, dengan kakak dan ipar, dua sosok berpengaruh, membantu ayah kita bersama. Aku tidak perlu lagi membuat pilihan yang putus asa. Yan, beberapa tahun terakhir ini, jika bukan karena adikmu, dan apa yang terjadi 3 tahun lalu, yang membuat Yu Mingxuan berinvestasi di grup Liu. Jika bukan karena dana ini, kamu tidak akan pernah melihat ayah lagi. Dan aku tidak akan bisa bertemu putri yang luar biasa sepertimu. Jangan menangis. Apa yang kamu lakukan? Ayah tahu kamu membenciku dan membenci adikmu. Kami tidak berharap kamu memaafkan kami. Tapi kami berharap kamu bisa menerima kami. Penyesalan tulus kami. Jangan seperti ini. Jika kamu tidak setuju, jangan maafkan kami. Kami tetap berlutut. Ayah cepat bangun. Kamu memanggilku apa? Ayah, Ya. Ya. baiklah bangunlah. Adik perempuan, kamu cepat bangun. Bangun ayah. Kakak, aku ingin kakak perempuan sejak kecil. Sekarang aku akhirnya punya kakak perempuan. Di masa depan aku pasti akan bersikap baik kepada kakak perempuanku. Kamu masih muda. Jalan di depan masih panjang. Asal kamu akui dan perbaiki salahmu. Kamu tetap adik perempuanku yang baik. Baiklah, Pasti. Putri. Kau begitu saja mengakui ayah dan adik perempuanmu. Bagaimana aku bisa tidak mengakui mereka? Salah satu menangis sesal. Yang lain bersumpah mulai lembaran baru. Apakah Liu Xingyuan memberitahumu bahwa dia menderita penyakit yang sangat serius? Itulah sebabnya dia tidak bisa menemui ibumu. Itu tidak benar. Kematian Ibu Jinyan pasti mencurigakan. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir, mudah ubah sungai dan gunung, tapi susah ubah sifat orang. The film was Aku takut orang-orang translated seperti and mereka narrated akan by merugikanmu. M Media. Mereka semua adalah kerabat saudaraku. Justru karena kau memiliki hubungan darah, kau tidak boleh terlalu dekat dengan mereka. Besok mereka juga undang kita makan malam. Tidak akan pergi. Apakah kamu meremehkan mereka? Itu yang mereka lakukan, yang membuatku tidak bisa mempercayai mereka. Kenapa kamu tidak bisa melepaskan perasaan kamu? Aku peduli padamu, jadi aku tidak ingin mereka menyakitimu. Tidakkah kamu akan menyakitiku dengan melakukan ini? Kau mau kemana? Untuk tidur di kamarku sendiri, tidur di kamar terpisah malam ini. Kita baru bersama beberapa minggu, dan sekarang kita tidur di ranjang terpisah lagi. Pisah saja, kalau begitu. Halo Xiali. Bantu aku menyelidiki Liu Xingyuan. Ya. Kakak perempuan, mengapa ipar tidak ikut denganmu? Dia terlalu sibuk akhir-akhir ini.
Ini dia. Yan Yan. Mingzuan ini. Apakah dia berprasangka pada ayah? Jadi, dia meremehkanku. Dan tidak mau datang. Bagaimana mungkin? Tolong jangan terlalu memikirkannya. Kakak perempuan, aku salah sebelumnya. Jika ipar tidak mau, memaafkanku itu juga tidak apa-apa. Jangan mempersulitnya. Jangan pedulikan aku. Anggap saja ayah meninggal 22 tahun yang lalu. Jangan biarkan aku ayah tua yang tidak berguna ini, memengaruhi hubungan pernikahanmu. Bagaimana aku bisa tidak peduli padamu? Mengenai Mingzuan, aku akan perlahan menjelaskannya padanya. Tolong jangan khawatir. Sudah lama sekali. Kakak perempuan pasti lapar juga. Mari makan dulu. Lihat, kami tadi sibuk berbicara. Ayo, ini semua. Saat kamu masih kecil, hidangan favoritmu. Coba ini. Apakah rasanya seperti dulu? Kakak ini semua buatan ayah. Dibuat khusus untukmu. Makanlah lebih banyak. Makan. Si A. Kamu makan juga. Makan lebih banyak sayuran. The film was translated and Jadi, narrated Ibu by Jin Yan. M Media. Saat itu, karena Liu Xinyuan meninggalkannya dan menikah dengan keluarga kaya. Dan baru kemudian dalam kemarahannya, dia gantung diri. Detektif yang aku kirim saat menyelidiki Liu Xinyuan juga membuat penemuan tak terduga. Penemuan tak terduga apa? Setelah mengemudi dan membunuh orang tuamu, tabrak lari itu, pengemudi truk adalah Liu Xinyuan. Liu Xinyuan. Ini adalah kue-kue ayah untukmu dan Zuan-Zuan. Bawa pulang. Untuk Zuan-Zuan makan. Terima kasih. Apa kau sudah gila? 22 tahun yang lalu, orang sel itu menabrak mati orang tua saya. Itu kau kan? Liu Xinyuan. Apa yang kamu katakan? Itu pasti salah paham. Berhenti berpura-pura. Kamu pasti salah. 22 tahun yang lalu, ayahku bahkan tidak ada di kota Yuan Kiao. 22 tahun yang lalu, dia berbohong padamu. Dia sama sekali tidak sakit parah. Dia tinggalkan istri dan putri, dan menempel pada gadis kaya. Ibumu bunuh diri dengan gantung diri, malah akhiri hidup sendiri. Bunuh diri dengan gantung diri. Yan Yan, kamu harus percaya ayah. Ayah tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jika ayah bisa melakukan hal seperti itu, maka aku telah hidup sia-sia. Yu Mingzuan, aku memperingatkanmu. Kecuali kamu punya bukti yang meyakinkan, kalau tidak aku larang kau omong kosong. Liu Xinyuan. Jin Yan, ayah baik-baik saja. Ayah mengkhawatirkanmu. Takut kamu akan diintimidasi di rumah. Cepat pergi. Pergi. Ini rumah kita. Jika kau tidak tinggal di rumah, kau mau kemana? Aku akan kembali ke keluargaan. Kenapa? Hanya saja saat ini, pikiranku cukup kacau. Aku ingin sendiri dan menjernihkan pikiranku. Jadi apa hasilnya dari menjernihkan pikiranmu? Bercerai. Bukankah kau bilang, siapapun menyebut perceraian disambar petir? Aku tidak berani. Apakah hanya karena kau tidak berani? Aku hanya tidak tahu. Mengapa? Ada begitu banyak masalah di antara kita. Jadi aku hanya ingin sendiri dan menjernihkan pikiranku. Tapi kau yang seperti ini membuatku merasa sangat panik. Aku takut. Mingzuan, aku tidak tahu sekarang harus berkata apa maupun harus berbuat apa. Jika saat kita bersama hanya ada rasa sakit, mengapa kita tidak lebih dulu berpisah sebentar dan menenangkan diri baiklah? Apakah itu benar-benar semua yang kau pikirkan? Aku tahu bahwa kematian orang tuamu adalah luka abadi di hatimu yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Aku sama sepertimu. Aku membenci pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu. Orang tua saat kecil meninggalkanmu tumbuh dewasa sendirian. Tapi aku tidak bisa menerima bahwa orang itu adalah ayahku yang telah kurindukan selama lebih dari 22 tahun. Dalam hatiku, dia adalah ayah terbaik. Setiap kali aku menangis, dia akan mencoba berbagai cara untuk membuatku bahagia. Saat aku menangis, dia akan berkata dengan sangat sedih, "Putriku yang berharga," dan menusukku dengan janggutnya. Dia coba berbagai cara buat aku bahagia. Aku mengerti. Aku The bisa film was memberimu kebebasan. translated and Dan narrated waktu yang by cukup. M Media. Tapi aku tidak ingin bercerai. Aku tidak ingin berpisah. Kamu sudah kembali beberapa hari. Saatnya pergi jumpa Zuan-Zuan. Apakah kau bosan denganku? Apakah kau mencoba mengusirku? Meskipun kamu tinggal di sini seumur hidupmu, nenek tidak akan pernah bosan denganmu. Hanya saja Zuan-Zuan yang malang itu. Dia menyedihkan. Dan aku tidak menyedihkan. Kamu akhirnya mengakui kamu merindukannya.
Kalian berdua, dia merindukanmu, dan kamu merindukannya. Mengapa repot-repot bertahan, dan menyiksa satu sama lain? Tidak, Nenek melihatmu tumbuh, sejak kamu kecil. Tak khawatiranmu. Apakah nenek tidak mengetahuinya? aku memimpikan ibuku. Aku di sini. Jangan takut, atau aku akan tidur bersamamu malam ini. Kalau begitu ceritakan sebuah kisah padaku. Nenek teleponmu berdering. Aku yakin itu. Kakek Yu yang menelpon. Halo? Kakek Yu, Nyonya tua, tolong cepat datang. Nenek, Nenek, cepat katakan sesuatu pada kakek. Nenek, bagaimana kau biasanya memanggil kakek Yu? Panggil dia begitu sekarang. Dia bisa mendengarmu. Kakek Yu. Nenek sini weh, cepat buka matamu dan lihat nenek. Bukankah dulu kamu bilang bahwa selama kamu mendengar nama nenek, kamu akan langsung dipenuhi energi. Kamu bilang nenek terbaik dengan baju merah. Buka matamu dan lihat nenek. Kakek Yu. Nenek. Beberapa hari kemudian, Aku baru pergi beberapa hari. Rumah ini sangat berantakan. Terlihat seperti habis dirampok. Tagihan listrik bahkan belum dibayar. Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang kau lakukan beberapa hari ini? aku tidak tahu hari-hariku ini, bagaimana aku menjalaninya. Tapi aku hanya tahu bahwa di hari-hari kau tidak ada di sini. Aku seperti orang mati. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di rumah. Berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kita tidak akan berpisah, baiklah. Aku berjanji padamu. Kau tidak tahu, saat aku mengantar nenek hari The ini, film was dia bahkan translated tidak mau and menunggu. narrated Satu lampu by lalu lintas Amelia. lagi. Dia menangis dan berkata, dia sudah menunggu seumur hidup. Pada saat itu, aku berpikir, hidup manusia. Mereka tak tahan lama menunggu. Bahkan tidak 1 menit pun. Kau tahu, setelah kau pergi, setiap hari aku menunggumu. Terasa selama 1 abad. Kita harus menghargai saat ini. Menghargai setiap menit kebersamaan kita. Mari kita jalani cinta dan pernikahan kita. Sampai akhir. Mulai sekarang kecuali hidup dan mati, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Baiklah. Keterampilan mengemudimu bagus. Kamu juga tidak buruk. Butuh bantuan. Tidak perlu. Bagaimana bisa lebih buruk dari barang dari kios jalanan? Bagaimana bisa lebih buruk dari barang kios? Sialan. Tuan Yuan. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu lebih jantan daripada kakak ipar. Tunggu aku. Kalian berdua memamerkan kemesraan. Tidak, kakiku terpotong pecahan kaca. Pose kalian cukup unik. Cepat turunkan aku. Baiklah. Apa kamu bodoh? Kamu langsung turunkan aku saat aku bilang. Bukankah kamu bilang untuk menurunkanku? Kamu, Baiklah, kembali ke urusan. Kecelakaan mobil itu, bagaimana penyelidikannya? Aku menemukan bahwa bulan lalu, dalam sewa orang sopir tabrak istrimu, menyebabkan istrimu menjadi kehilangan kemampuan reproduksi, adalah Liu Xi. bagaimana dengan penyelidikanmu? Benar, tepat sekali. Itu Liu Xi. Selain itu, aku juga menemukan bahwa 3 tahun lalu di luar Pieni Bar, orang yang tabrak dan bawa kamu ke rumah sakit, menyebabkan amnesiamu juga dia. Aku ingat sekarang, orang yang menabrakku dengan mobil adalah Liu Xi. Ya, wanita ini Liu Xi. Sangat jahat. Usahanya untuk membunuhmu. Jelas The film bukan was kelalaian sesaat, translated tetapi and skema yang narrated sudah by lama direncanakan. Amelia. Nyonya, Anda pasti pernah mendengar kisah petani dan ular kan? Adapun Liu Xi, dia adalah ular berbisa itu. Ia tak pantas dapat simpati kita saat aku menyelidiki insiden mobil bulan lalu yang menabrak istrimu. Di antara para pengemudi mobil, ada juga penemuan lain. Pengemudi mobil itu minum banyak alkohol sebelum kejadian adalah fakta.
Tetapi dalam darahnya, enzim pengurai alkohol lebih tinggi dari rata-rata, memberinya kekebalan yang kuat terhadap alkohol. Dia sengaja menggunakan terlalu banyak utang pinjaman berbunga tinggi. Kekebalan alkohol, ya, minum sebanyak apapun dia tetap sadar. Itulah mengapa Liu Si menemukannya untuk merekayasa kecelakaan mobil. Maka kecelakaan mobil kakak ipar akan dianggap insiden yang tidak disengaja. Jika masalahnya terbongkar, dia Liu Si masih akan bisa melarikan diri jauh. Mereka selalu bersama setiap hari untuk menyelidiki. Bagaimana mungkin? Kami selidiki kasus masing-masing. Lalu bagaimana bisa informasi penyelidikanmu persis sama? Sepertinya kalian berdua sangat sinkron. Bagaimana mungkin aku bisa selaras dengan si bodoh ini? Bodoh, sejak aku kecil, tidak ada seorang pun yang pernah berani memanggilku bodoh. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah kamu bodoh? Tidak apa-apa. Jika dia tidak bisa menikah, maka kau bisa menikahinya saja. Aku menikahinya. Mimpi saja. Kamu berharap. Yan, apa yang kau pikirkan? Aku berpikir. Saat aku kecil ibuku memberitahuku. Ayahku juga kebal alkohol. Itu cocok kalau begitu. Saat itu truk itu datang lurus ke arah kami. Polisi temukan botol alkohol di TKP, meyakini bahwa kecelakaan mobil itu adalah tabrak lari oleh pengemudi mabuk. Oleh karena itu kecelakaan mobil itu juga dinyatakan insiden tak sengaja. Tapi siapapun bisa melihat truk itu datang lurus ke arah kami. Jika Liu Xingyuan juga kebal alkohol, maka semuanya masuk akal. Setiap orang harus membayar harga atas kesalahan mereka. Nyawa dibayar nyawa. Ketika dia memilih jalan ini, dia harus pertimbangkan akibatnya. Membunuh bisa membuat ketagihan. Kebiasaan seorang pembunuh juga tetap. Jadi Liu Si, mengapa pembunuh yang biasa juga kebal alkohol? Ini jelas bukan kebetulan. Apakah kau mengatakan orang buat Liu Si sewa orang kebal alkohol untuk membunuhku? Juga ayahku. Ya. Yan, tidak peduli betapa dingin dan kejamnya dunia ini. Tak peduli betapa tak terduganya, aku akan selalu melindungimu. Menjagamu tetap aman. Tak berubah sampai mati. Kakak, kalau begitu aku akan membawa Liu Si dan bukti kriminal Liu Xingyuan, menyerahkannya kepada polisi. Halo, kakak, ini buruk. Sekarang kita, apa yang harus kita lakukan? Biarkan aku berpikir. Begitu saja dulu. Tidak heran kakek meninggal. Mereka tidak ada di sini. Jadi mereka sibuk mencuri dari keluarga Yo. Yu Fu sangat peduli pada uang. Uang keluarga Yu. Orang yang ingin membunuh keluarga kalian bertiga saat itu. Mungkinkah itu dia? Dalam kasus itu, kecurigaannya memang yang terbesar. Dia berani bermain perang bisnis dengan kita. Kalau begitu kita akan membuatnya mati. Apa? Kau ingin bermain satu putaran dengan mereka? Permainan modal. Benar. Gelandangan. Untukmu. Kamu memanggilku apa? Gelandangan. Apakah kamu masih punya kemanusiaan? Aku sudah sangat sengsara. Dengan dukungan kuat Ketua N untuk suaminya. Membalikan keadaan dan mengubah situasi. Hanya masalah waktu. Apakah kamu sebegitu yakin? Mengapa aku tidak percaya diri? Katakan padaku. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Juga, jika aku tidak punya kemanusiaan, aku tidak akan secara pribadi membuatkan kopi untukmu. Selain Ketua N, kamu adalah orang pertama yang minum kopi yang kubuat sendiri. Kalau begitu aku benar-benar sangat merasa terhormat. Ini terlalu pahit. Apa yang kamu karang? Apa yang kamu tahu? Ini namanya menulis puisi. Hatiku merindukan sebuah pohon. Jika aku mencintaimu, aku akan menjadi pohon kapuk di sampingmu. Sebagai pohon, berdiri bersamamu. Kamu punya dahan perunggu dan batang besi. Aku memiliki bunga-bunga megahku. Seolah terpisah selamanya. Namun juga, teman seumur hidup. Bagaimana? Apakah kamu tidak terkesan
Dengan bakatku, apakah kamu akan bersujud di hadapan celana delima kakak ini? Harness granatmu belum terkunci. Kamu melihat kemana? Yungfu, sebagian besar dananya ada di saham 1314. Jadi kita secara alami juga akan menjual 1314. Aku sudah mentransfer 2 miliar ke akunmu. Kau menarik seluruh modal operasional grup An keluar. Tidakkah kau khawatir jika aku bangkrut dan menyeret segalanya grup Anmu bisa berakhir dalam krisis utang? Cepat beroperasi. Kita akan investasi dulu, lebih dari 1 miliar. Biarkan harga saham mencapai batas harian. Lalu, kita akan mulai menutup posisi. Setelah itu, harga saham akan turun gila-gilaan. Ya ampun, kau akan membuat Yufu memuntahkan semua yang dia punya. Diperoleh selama bertahun-tahun. Sepertinya, Yufu dan putranya yang bodoh. Malam ini, mereka tidak akan bisa tidur. Biarkan aku memberitahumu. Tidak hanya aku akan membuat mereka tidak bisa tidur. Aku juga akan membuat mereka gila karena cemas. Ibu, ini gawat. Saham 1314 telah mencapai batas bawah harian. Apa? Jika ini terus berlanjut, 500 juta kita akan segera habis. Dasar tidak berguna. Mengapa kau panik? Aku akan segera mentransfer 1 miliar kepadamu. Kau terus berinvestasi di 1314. Tarik harga sahamnya ke atas. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan 500 juta ini hilang. Baiklah, Sangat bagus. Mereka sudah terbawa suasana. Sepertinya Yufu sudah termakan umpan. Aku akan segera menginvestasikan lagi beberapa ratus juta. Bagus sekali. Aku juga akan segera membeli saham 1314. Mari kita habis-habisan bersama agar Yufu mati lebih cepat. Ibu. Pihak lain juga menaikkan harga saham. Aneh sekali. Kukira mereka akan menjatuhkan pasar. Sepertinya seseorang ingin mengacaukan kita. Jika ini terus berlanjut, 1 miliar kita akan segera habis. Aku adalah pemegang saham utama grup You. Si bodoh mana yang tidak tahu tempatnya? Berani saing kaya denganku. Aku akan segera mentransfer lagi 1 miliar kepadamu. Bagaimanapun juga kita harus bertahan selama 1 jam lagi. Pasar tutup dalam 1 jam. Kita akan membahasnya saat pasar buka besok. Aku sudah memobilisasi semua dana dari keluarga Yu dan keluarga Dongfeng. Tingkatkan pembelian secara agresif. Beli semua saham dengan harga ini. Mereka mau saing uang dengan kita. Kalau begitu kita kubur mereka dengan uang. Saatnya menutup jaring. Jin Yan, segera hubungi wartawan. Ungkap rahasia gelap, Yufu dan putranya, sewa pembunuh bayaran bunuh kakak dan iparnya, dan tanpa pandang bulu merebut kendali grup Yo. Biarkan saham grup Yo anjlok secara liar. Baiklah. Aku akan bergegas untuk, sebelum saham keluarga Yo jatuh, menjual semua saham 1314. Buang semuanya. Ibu, saham grup Yo terkena dampak negatif dan anjlok drastis. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita akan menghamburkan uang untuk menarik saham kembali naik. Tapi, semua uang kita sudah diinvestasikan di saham 1314. Kita kehabisan uang. Lalu jual sebagian saham 1314 untuk membebaskan dana. Berita buruk lawan membuang saham 1314 anjlok drastis. Dan semua dana kita diproses otomatis transaksi berhasil. Apa? Apel, kalau begitu tutupi marginnya. Tutupi marginnya. Kita tidak punya uang lagi. Kita akan pakai apa untuk menutupinya? Apa? Aku dengan susah payah mendapatkan miliaran dan semuanya hilang begitu saja. Ibu, Yu Minzuan ketika saham jatuh ke titik terendah saat saham di grup Yo membeli semua saham. Sekarang dia telah menjadi pemegang saham terbesar grup Yo. Grup Yo kita sudah tamat. Siapa yang memanipulasi saham 1314? Sudahkah kau mencari tahu? Itu juga Yu Minzuan yang membantunya adalah An Jinyan. Dari awal sampai akhir, mereka tidak ingin memegang 1314, melainkan ingin menjebak kita ke dalam perangkap. Mereka tidak hanya mengambil grup You, tetapi juga mengosongkan semua uang kita. Ya, Sialan. Bibi, 22 tahun yang lalu kau membunuh orang tuaku. Sekarang kau ingin membunuhku lagi. Bibi, kita adalah kerabat sedarah. Bagaimana bisa kau melakukannya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kematian orang tuamu. Apa hubungannya denganku? Apa kau masih ingat Liu Xinyuan? Dia adalah ayahku. Dia sudah memberitahuku segalanya. Liu Xinyuan adalah ayahmu. Kau masih tidak mau mengakuinya kan? Liu Xinyuan adalah ayahmu. Kau masih tidak mau mengakuinya kan? Kalian semua memaksaku melakukan ini. Dan kakekmu. Dia dulu menyayangi ayahmu. Dan sekarang dia menyayangimu. Dia memberikan grup You kepadamu. Bibi, kau bilang kakekku lebih menyayangiku. Apakah kau tahu betapa banyak orang tuaku dulu untuk grup Yo mencurahkan hati mereka ke dalamnya? Dan selama bertahun-tahun ini, fondasi yang aku letakkan untuk grup Yo juga jelas bagi semua orang. Oleh karena itu,
Grup Yo tidak diberikan kepada kami oleh kakek, melainkan kami sendiri, membangunnya dari nol. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang telah kamu lakukan untuk grup Yo? Hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak hanya suka merebut hal-hal yang bukan milikmu, tapi kau lakukan itu terang-terangan. Sepertinya kau dan putramu sama saja. Keduanya terbiasa dengan kehidupan mewah. Keserakahanmu telah membengkak, dan kemewahan membuatmu merasa superior. Segalanya harus menjadi milikmu. Namun kau sama sekali gagal melihat kemampuan dan kontribusi Ming Xuan. Orang tuanya Ming Xuan. Sederhananya, kau hanyalah orang bodoh. Kau, Bibi, bukan milikku. Mengambil apa yang bukan milik, pada akhirnya harus dibayar kembali. Sama seperti kamu dengan susah payah. Mengambil grup Yo, aku juga berkat. Kemampuanku sendiri, mengambilnya kembali. Apa yang baru saja kukatakan, sudah kurekam. Tinggal tunggu saja, putusan hukum. Kamu. Ayo, peluk. tidak ada pelukan. Apa kamu yakin tidak akan memelukku? Kalau tak peluk aku pergi sungguh. Aku pergi. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Aku tidak ingin mendengar terlalu banyak. Tapi kamu hanya perlu ingat. Taman hiburan kota Anyu. Dalam desainnya, harus berpegang pada romansa, keberanian, dan kehangatan. Maksud Ketua Yong adalah konsep desain kota Anyo. Harus seperti milik Ketua Yo dan cinta istrinya. Aku mengerti. 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 Kita harus bekerja keras untuk membuat cinta Ketua Yong dan istrinya berakar dalam kehidupan nyata sesegera mungkin dan berkembang dan abadi. Baiklah, baiklah. Kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Yuan BM. Aku akan menerima telepon. Yang kuinginkan hanyalah sebuah taman hiburan. Dibuat dengan cermat, taman hiburan. Oleh karena itu, aku tidak perlu kamu terharu. Kamu cuma perlu lakukan dengan baik. Kakak, Mier meneleponku dan berkata, dia tidak bisa menghubungi kakak ipar. Nyonya tua bilang dia pergi bersamamu. Tidak, dia tidak. Setelah dia mengantarku keluar, dia kembali masuk. Itu tidak benar. Pergi. Kakak, apakah kakak ipar urus hal mendesak di luar? Tapi tidak mungkin selama ini. Bahkan tidak sempat menjawab panggilan. Mungkinkah dia diculik di lingkungan ini? Kita harus segera menelpon polisi. Jika dia bisa menelepon balik, itu berarti tidak ada yang salah. Itu nyaris saja. Halo, Jin Yan. Kamu di mana? Jin Yan. Kenapa kamu tidak bicara, Jin Yan? Ming Xuan, jangan pedulikan aku. Yu Mingzuan, apa kau dengar itu? Wanitamu ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, datanglah sendiri. Tukarkan nyawamu dengan nyawanya. Baiklah. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kirim alamatnya. Aku membawa bom. Jika kau berani bermain-main, aku akan meledakkan bom itu dan membuat kekasihmu mati bersamaku. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tolong jangan sakiti dia. Aku akan datang sekarang. Ada apa kakak? Itu Dong Feng Run. 1 tahun kemudian. Nenek, aku mendoakanmu berkat seluas laut timur. Nenek, semoga nenek berumur panjang seperti Gunung Selatan. Nenek, aku berharap nenek berumur panjang 100 tahun. Nenek, aku mendoakanmu panjang umur abadi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih sayangku. Ayo, 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 ayo. Silakan duduk. Kemarilah dan duduk. Nenek, izinkan aku memperkenalkan. Ini sepupuku. Nenek, ini pakarku. Halo nenek. Halo. Ya, dan kemudian nenek. Ini yang kubuat khusus menjadi Jin Yan. Ada apa? Yan Yan. Jin Yan. Cepat panggil ambulans. Ada apa denganmu? Kau menangis. Apa aku sakit atau semacamnya? Akhir-akhir ini, aku selalu merasa lemah dan tidak berdaya. Dan sangat mudah mengantuk. Jangan sembunyikan lagi dariku. Ada yang salah dengan tubuhmu. Tapi itu bukan penyakit. Katakan saja yang sebenarnya. Dengan begitu aku masih bisa merencanakan dengan baik untuk hari-hari yang akan datang. Apa yang harus kulakukan? Selamat Nyonya Yu atas keberanian menciptakan keajaiban dengan gembira menantikan anak kembar.
Anak kembar. Ya. Ini tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku. Bagaimana bisa begitu? Ini laporan pemeriksaannya. Bayi-bayi itu sudah berusia 8 minggu. Dan sangat sehat. Aku tidak bermimpikan. Kamu tidak bermimpi. Kita benar-benar memilikinya. Anak-anak kita sendiri. Dan mereka kembar. Aku pikir ini pasti keberuntungan yang dianugerahkan surga kepada kita. Percayalah pada cinta. Itu sendiri bisa menciptakan keajaiban.